Selamat pagi Pak Made dan teman-teman kelas Sistem Informasi Manajemen kelas C. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai Managing Global System. Sebelum kami masuk pada presentasi pagi hari ini, izinkan saya perwakilan dari kelompok 6 memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Theo Adita, saya sendiri, ada Safira, ada Kenan Fernando, Septiafira Rahmasari, dan yang terakhir anggota kelompok 6 Lazimatul Zaziroh. Berikut adalah studi kasus untuk chapter ini. Max Singh adalah seorang porter di stasiun jalan kereta api New Delhi, India, berpenghasilan kurang dari $8 per hari. Singh menggunakan perangkat lunak pengenalan suara untuk mengakses internet menggunakan sistem Wi-Fi gratis stasiun. Smartphone-nya adalah model Sony Corp tanpa embel-embel dengan penyimpanan yang lebih kecil. Smartphone Singh memiliki pencarian Google untuk aplikasi Facebook, tetapi Singh juga menggunakan aplikasi seperti JC Browser, mExplayer, dan ShareIt, yang telah dirancang secara eksplisit untuk koneksi lambat dan penyimpanan data minimal. Singh tidak nyaman membaca atau menggunakan keyboard. Dia tidak tahu apa-apa tentang email atau cara mengirimnya. Namun, dia mengaku bisa menikmati internet secara maksimal dengan mengandalkan video dan suara. Singh mewakili gelombang baru pengguna internet baru di seluruh dunia. Alih-alih mengetik pencarian dan email, pendatang baru internet akan menggunakan aktivasi suara dan berkomunikasi dengan gambar. Suara dan video menjadi sarana komunikasi utama melalui internet. Selama tahun-tahun awal internet, teks dulunya adalah satu-satunya format yang dapat digunakan komputer dengan mudah. Saat ini, dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang lebih kuat dan canggih, komputer dapat menguraikan dan memanipulasi multimedia. Bagi banyak orang, termasuk mereka yang tidak dapat membaca dan menulis, berkomunikasi melalui gambar dan suara menjadi jauh lebih mudah daripada melalui teks. Apa faktor utama yang mendorong internasionalisasi bisnis? Internasionalisasi bisnis terbagi menjadi 3 poin, yaitu yang pertama, mengembangkan arsitektur sistem informasi internasional. Kedua, lingkungan global, penggerak dan tantangan bisnis. Dan yang terakhir, negara seni. Mengembangkan arsitektur sistem informasi internasional. Pada bab ini menjelaskan bagaimana cara membangun arsitektur sistem informasi internasional yang cocok untuk strategi internasional. Sebuah arsitektur sistem informasi internasional terdiri dari sistem informasi dasar yang dibutuhkan oleh organisasi untuk mengkoordinasikan perdagangan di seluruh dunia dan kegiatan lainnya. Pada gambar 15.1 ini dapat ditunjukkan mengenai rantai pasokan global mengenai Apple iPhone. Poin yang kedua mengenai lingkungan global, penggerak, dan tantangan bisnis. Pada tabel 15.1 mengenai lingkungan global, pendorong dan tantangan bisnis terbagi menjadi 2 faktor, yaitu yang pertama ada faktor budaya umum dan kedua faktor bisnis khusus. Pada faktor budaya umum ini meliputi teknologi komunikasi transportasi global, perkembangan budaya global, munculnya norma sosial global, stabilitas politik, dan basis pengetahuan global. Dan pada faktor bisnis khusus, ada pasar global, produksi dan operasi global, koordinasi global, tenaga kerja global, dan skala ekonomi global. Pada poin ketiga ini mengenai negara seni adalah poin yang terakhir. Orang mungkin berpikir mengingat peluang untuk mencapai keunggulan kompetitif seperti yang diuraikan sebelumnya dan minat dalam aplikasi masa depan,
bahwa sebagian besar perusahaan internasional secara rasional telah mengembangkan arsitektur sistem internasional yang luar biasa. Tidak ada yang bisa lebih jauh dari kebenaran. Sebagian besar perusahaan telah mewarisi sistem internasional tambal sulam dari masa lalu, seringkali didasarkan pada konsep pemrosesan informasi yang sudah ketinggalan zaman. Dengan pelaporan dari divisi asing independen ke kantor pusat perusahaan, entry data secara manual dari satu sistem warisan ke sistem lainnya, dan sedikit kontrol dan komunikasi online. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang apa strategi untuk mengembangkan bisnis global. Oke, jadi di dalam organisasi ada 3 masalah yang dihadapi perusahaan dalam mencari posisi dalam pasar global, yaitu yang pertama adalah memilih strategi yang cocok, kemudian mengatur bisnis, dan juga untuk mengatur area manajemen sistem. Nah, jadi di sini dari ketiga masalah tadi yang dihadapi, dikembangkanlah 4 strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan-perusahaan untuk dalam mengembangkan posisi mereka dalam global ya, internasional. Oke, jadi yang pertama adalah eksportir dalam negeri. Eksportir dalam negeri ya. Jadi strategi eksportir dalam negeri ditandai oleh sentralisasi aktivitas korporasi yang berat di negara asalnya. Hampir semua perusahaan internasional memulai dengan cara ini, dan beberapa beralih ke bentuk lain. Produksi, keuangan, penjualan, pemasaran, sumber daya manusia, dan manajemen strategis ditetapkan untuk mengoptimalkan sumber daya di negara asal. Penjualan internasional kadang-kadang bubar dengan menggunakan perjanjian keagenan atau anak perusahaan. Namun, bahkan di sini pemasaran luar negeri bergantung pada basis rumah domestik untuk tema dan strategi pemasaran. Jadi meskipun memiliki aktivitas korporasi yang berat di negara asalnya, di eksportir dalam negeri ini kita tetap ada beberapa kebijakan yang diatur oleh perusahaan-perusahaan. Ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah multinasional. Ya, strategi multinasional mengkonsolidasikan pengelolaan dan pengendalian keuangan dari basis rumah pusat atau dari basis perusahaan pusat, sementara mendesentralisasi operasi produksi, penjualan, dan pemasaran ke unit di negara lain. Produk dan layanan yang dijual di berbagai negara disesuaikan dengan kondisi pasar lokal masing-masing. Organisasi ini menjadi konfederasi fasilitas produksi dan pemasaran yang jauh di berbagai negara. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah waralaba atau franchise ya. Jadi itu adalah perpaduan dari sistem strategi informasi global yang lama dengan yang baru. Di satu sisi, produk dibuat, dirancang, dan dibiayai dan awalnya diproduksi di negara asal. Namun, karena alasan khusus, produk harus sangat bergantung pada personel asing untuk produksi, pemasaran, dan sumber daya manusia lebih lanjut di negara tujuan. Ya. Kemudian yang terakhir adalah transnasional atau lintas negara. Jadi perusahaan ini yang menerapkan strategi ini adalah perusahaan tanpa kewarganegaraan yang benar-benar dikelola secara global, yang mungkin mewakili sebagian besar bisnis internasional di masa depan. Perusahaan transnasional tidak memiliki satu markas pusat, namun memiliki banyak kantor pusat regional dan mungkin kantor pusat dunia. Dalam strategi transnasional ini, hampir semua kegiatan penambahan nilai dikelola dari perspektif global tanpa mengacu pada perbatasan nasional, mengoptimalkan sumber penawaran dan permintaan di manapun mereka berada, dan memanfaatkan keunggulan kompetitif lokal. Perusahaan transnasional ini menguasai secara global ya, bukan negara asal saja, sebagai kerangka acuan manajemen mereka. Tata kelola perusahaan-perusahaan ini telah disamakan dengan struktur federal di mana ada inti pengelolaan, inti yang kuat dalam pengambilan keputusan. Namun penyebaran kekuatan dan keuangannya yang cukup besar ke seluruh divisi global mereka. Ya, selanjutnya saya akan membahas tentang sistem global untuk menyesuaikan strategi. Ya, jadi di dalam era ini, teknologi informasi dan perbaikan telekomunikasi global memberikan perusahaan-perusahaan internasional lebih banyak fleksibilitas untuk membentuk strategi global mereka. Konfigurasi, manajemen, dan pengembangan sistem cenderung mengikuti strategi global yang dipilih. Dengan sistem
yang meliputi berbagai kegiatan dalam perusahaan tersebut untuk membangun sistem informasi operasi yang baik. Ya, jadi dalam tabel ini juga ada 4 ya, ada 4 sistem yang bisa diterapkan, yaitu 4 jenis konfigurasi sistem ini, yaitu yang pertama adalah sistem terpusat, adalah perusahaan yang pengembangan sistem dan operasi terjadi di dalam dasar dari perusahaan mereka. Kemudian sistem ganda, yaitu perusahaan melakukan pembangunan di dalam perusahaan mereka, tetapi operasinya diserahkan ke unit otonom di lokasi asing. Jadi kebijakannya dari pusat, tetapi operasinya diserahkan ke unit otonom di lokasi asing. Kemudian sistem desentralisasi, yaitu setiap unit yang ada di perusahaan, setiap unit asing didesain sesuai dengan solusi yang unik dan sistem yang terpadu dari sistem terpusat tersebut. Kemudian sistem jaringan adalah perusahaan yang melakukan pengembangan sistem dan operasi yang terjadi secara terpadu dan terkoordinasi di seluruh unit. Seperti itu. Ya, kemudian menata ulang bisnis atau reorganisasi bisnis. Untuk mengembangkan perusahaan dan sistem informasi struktur dukungan global, perusahaan perlu untuk mengikuti prinsip-prinsip seperti ini, yaitu yang pertama adalah mengatur kegiatan nilai tambah sepanjang garis keunggulan komparatif. Misalnya, fungsi pemasaran atau penjualan harus terletak di mana mereka dapat dilakukan dalam posisi yang terbaik untuk setidaknya biaya dan dampak maksimum dari penjualan atau pemasaran. Begitu juga dengan produksi, keuangan, sumber daya manusia, dan sistem informasi. Yang kedua adalah mengembangkan dan mengoperasikan sistem unit di setiap tingkat korporasi aktivitas regional, nasional, dan internasional. Untuk melayani kebutuhan lokal, harus ada sistem negara pusat yang mengatur unit-unit regional dengan baik dan sistematis. Dan unit sistem regional harus menangani telekomunikasi dan sistem pengembangan melintasi batas-batas nasional yang berlangsung dalam wilayah geografis utama. Sistem transnasional unit harus dibentuk untuk menciptakan hubungan di seluruh wilayah regional utama dan mengkoordinasikan pengembangan dan penyelenggaraan telekomunikasi dan sistem internasional pengembangan yang baik dan terstruktur dengan sangat-sangat sistematis. Kemudian yang terakhir adalah menetapkan di kantor pusat perusahaan tersebut suatu sistem usaha atau kantor yang bertanggung jawab untuk pengembangan sistem petugas informasi kepala global yang memiliki posisi strategis yang menjangkau unit-unit regional. Jadi satu kantor pusat yang bertanggung jawab dalam pengembangan semua unit regional. Ya, terima kasih. Saya akan menjelaskan pembahasan selanjutnya mengenai tantangan yang ditimbulkan oleh sistem informasi global dan solusi manajemennya. Yang pertama itu ada skenario khas disorganisasi dalam skala global. Contoh kasusnya itu ada sebuah perusahaan multinasional berbasis di Amerika, beroperasinya itu di Eropa dan berekspansi ke Asia. Lalu ia mengetahui bahwa harus mengembangkan strategi dan struktur sistem informasinya. Nah, kebanyakan perusahaan itu hanya menyebarkan produksi dan pemasarannya ke pusat regional maupun nasional sambil mempertahankan pusatnya. Nah, secara historis telah memungkinkan setiap divisi anak perusahaan untuk mengembangkan sistemnya sendiri. Lalu satu sistem yang terkoordinasi itu hanya pengendalian dan keuangan saja. Lalu fokusnya itu pada fungsi serta produksi domestiknya. Sedangkan yang lainnya seperti telekomunikasi dan sistem email tidak kompatibel. Kemudian yang kedua itu ada strategi sistem global. Nah, pada gambar 15.4 memaparkan dimensi utama dari sebuah solusi. Pertama, pertimbangkan bahwa tidak semua sistem harus dikoordinasikan secara tradisional. Hanya beberapa sistem inti yang layak dibagikan dari sudut pandang biaya dan kelayakannya.
Sistem inti itu mendukung fungsi yang sangat penting bagi organisasi. Jadi sistem lainnya harus dikoordinasikan sebagian karena mereka berbagi kunci. Nah, tantangan manajemen dalam mengembangkan global system itu yang pertama ada menyetujui persyaratan pengguna umum, yang kedua memperkenalkan perubahan dalam proses bisnis, yang ketiga itu ada mengkoordinasikan pengembangan aplikasi, lalu ada mengkoordinasikan rilis perangkat lunak, dan mendorong pengguna lokal untuk mendukung sistem global. Berikutnya itu di bawahnya ada sistem lokal, regional, dan global. Di sini biaya agensi dan koordinasi lain itu meningkat saat perusahaan beralih dari opsi lokal sistem menuju sistem regional maupun global. Tapi biaya transaksinya untuk partisipasi di pasar global itu menurun ketika perusahaan mengembangkan sistem global itu sendiri. Nah, lalu strategi yang paling tepat adalah dengan cara mengurangi biaya agensi dengan mengembangkan beberapa sistem global inti terpenting untuk operasi global, meninggalkan sistem lain di tangan unit regional maupun lokal, dan tidak harus secara umum melintas batas nasional. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dari itu strategi yang harus dilakukan adalah yang pertama menentukan proses bisnisnya. Caranya itu bisa menentukan daftar singkat proses bisnis inti yang kritis, serta didefinisikan lalu dijelaskan atau dengan melakukan analisis proses bisnis itu sendiri. Kemudian diidentifikasi sistem intinya untuk berkoordinasi secara terpusat. Dengan ini kita dapat melihat peluang untuk sistem dan melakukan sistem inti dan mendefinisikan sistem. Langkah ketiga itu memilih pendekatan. Hindari pendekatan sedikit demi sedikit dan hindari pendekatan desain besar yang coba melakukan semuanya sekaligus. Gunakan alternatif dengan mengembangkan aplikasi transnasional secara bertahap dan aplikasi yang ada dengan visi yang tepat dan jelas. Yang terakhir itu ada menjelaskan manfaatnya. Hal ini berguna untuk menghindari situasi terburuknya dan meningkatkan produksi, operasi, suplai, serta distribusi. Selain itu juga menjelaskan bahwa sistem global berarti pelanggan dan pemasar global yang berkemampuan untuk mengoptimalkan penggunaan dana di atas modal yang besar. Baik, saya akan menjelaskan yang berikutnya yaitu solusi manajemen. Solusi manajemen yang pertama itu dengan menyetujui persyaratan pengguna umum. Kedua, memperkenalkan perubahan dalam proses bisnis. Hal ini itu berguna untuk mengetahui sejauh mana otoritas dasar kompetisi, visi, dan kualitasnya. Hal ini juga akan membantu meyakinkan orang lain bahwa perubahan itu layak dan sangat diinginkan. Yang ketiga, koordinasikan pengembangan aplikasi. Solusi ini jauh lebih mudah untuk mengkoordinasikan perubahan dengan membuat langkah inkremental menuju visi yang lebih besar. Keempat, mengkoordinasikan rilis perangkat lunak, dan yang terakhir itu mendorong pengguna lokal untuk mendukung sistem. Nah, kunci dari semua masalah yang ada adalah melibatkan pengguna dalam pembuatan desain tanpa menyerahkan kendali atas pengembangan proyek. Taktiknya itu bisa dengan beberapa alternatif, yaitu mengizinkan setiap unit untuk berkesempatan mengembangkan aplikasi transnasional, mengembangkan keunggulan transnasional itu sendiri. Oke, selanjutnya yaitu mengenai isu dan juga alternatif teknis yang harus kita pertimbangkan apabila kita ingin mengembangkan sistem informasi internasional. Setelah perusahaan menetapkan model bisnis global dan juga strategi sistem, maka mereka harus memiliki standar perangkat keras, perangkat lunak, dan juga jaringan bersama dengan aplikasi sistem utama untuk bisa mendukung proses bisnis global tersebut. Nah, perangkat keras, perangkat lunak, dan juga jaringan ini tuh bisa menimbulkan tantangan bagi teknik khusus dalam pengaturan internasional. Nah, tantangannya yaitu
ada dua. Yang pertama itu bagaimana cara menentukan untuk bisa menstandarisasi platform komputasi global ketika ada banyak sekali variasi dan juga unit operasi ke unit operasi selanjutnya dan juga dari suatu negara ke negara yang lainnya. Lalu tantangan yang kedua yaitu bagaimana bisa menemukan aplikasi perangkat lunak khusus yang bisa ramah pengguna dan juga benar bisa meningkatkan produktivitas dari sebuah tim kerja internasional. Nah, penerimaan universal dari internet ini telah mengurangi sebuah masalah jaringan, tetapi tidak bisa menjamin bahwa informasi itu bisa mengalir mulus dari seluruh organisasi global, karena tidak semua dari unit bisnis itu menggunakan aplikasi yang sama dan juga menggunakan layanan internet yang bervariasi. Isu yang pertama yaitu mengenai platform komputasi dan juga integrasi sistem. Nah, pengembangan arsitektur sistem informasi transnasional berdasarkan konsep sistem inti itu bisa menimbulkan pertanyaan bagaimana sistem inti baru ini bisa cocok dengan rangkaian aplikasi yang ada dan juga dikembangkan di seluruh dunia. Nah, tujuannya yaitu untuk mengembangkan sistem global, terdistribusi, dan juga terintegrasi untuk bisa mendukung proses bisnis digital yang bisa menjangkau di semua batas-batas negara. Nah, hal ini merupakan atau bisa menjadi masalah yang dihadapi oleh setiap usaha dalam pengembangan sistem domestik. Namun masalah ini tuh masih diperbesar dalam lingkungan internasional dan semua situs yang menggunakan perangkat keras dan juga sistem operasi yang sama itu belum menjamin bisa saling terintegrasi. Nah, ada beberapa otoritas pusat di suatu perusahaan yang harus menetapkan standar dan juga teknis lain yang harus dipatuhi oleh situs tersebut. Nah, yang kedua yaitu mengenai konektivitas, di mana sistem global itu harus benar-benar terintegrasi dan juga memiliki konektivitas dan kemampuan untuk bisa menghubungkan sistem dan juga orang-orang pada suatu perusahaan global itu ke dalam suatu jaringan yang terintegrasi. Nah, internet itu telah memberikan landasan yang kuat untuk menyediakan konektivitas di antara unit perusahaan global yang tersebar. Tetapi internet itu tidak menjamin mengenai tingkat pelayanannya. Nah, beberapa perusahaan global juga mempercayai keamanan internet publik dan umum itu menggunakan jaringan pribadinya masing-masing untuk bisa mengkomunikasikan data sensitif dan juga jaringan pribadi virtual untuk mengkomunikasikan dan juga keperluan keamanannya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada beberapa tantangan utama yang yang ditimbulkan oleh sebuah jaringan internasional, yaitu yang pertama mengenai kualitas pelayanan, yang kedua mengenai keamanan, yang ketiga biaya dan juga tarif, yang keempat manajemen jaringan, yang kelima keterlambatan pemasangan, yang keenam yaitu kualitas layanan internasional yang buruk, yang ketujuh yaitu mengenai kendala regulasi, dan tantangan yang terakhir yaitu mengenai kapasitas jaringannya. Nah, pada gambar 15.5, teman-teman bisa melihat ini merupakan akses layanan internet terbatas. Ini merupakan gambar dari akses ke layanan internet terbatas di banyak negara berkembang. Di mana infrastruktur internet itu ada di setiap negara-negara yang kurang berkembang dan juga kekurangan kapasitas bandwidth dan terdapat masalah jaringan listrik. Nah, daya beli di negara berkembang tersebut membuat akses ke layanan internet itu menjadi sangat mahal. Selain itu, banyak sekali negara yang memantau transmisi atau memantau lalu lintas internet dan juga memblokir akses ke dalam situs web yang yang menyinggung secara moral ataupun secara politik. Yang terakhir yaitu mengenai lokalisasi perangkat lunak, di mana pengembangan sistem inti itu bisa menimbulkan tantangan unik bagi perangkat lunak aplikasi, yaitu tantangan mengenai bagaimana antarmuka sistem lama dan juga sistem baru itu bisa dibangun dan diuji jika sistem lama itu disimpan pada area lokasi yang umum. Lalu tantangan yang lainnya yaitu membangun perangkat lunak yang bisa digunakan secara realistis oleh banyak unit bisnis dari berbagai negara.
Nah, selain mengintegrasikan yang baru dengan sistem lama, ada juga masalah mengenai desain antarmuka manusia dan juga fungsionalis pada sistem. Lalu, sebagian besar populasi dunia itu mengakses internet menggunakan perangkat seluler. Jadi, aplikasi itu harus dibuat untuk platform seluler dengan layar kecil dan juga bandwidth yang rendah.